Oke, hari ini 10 September 2025 eh, kita akan bedah buku yaitu tentang mempersiapkan Gen Alpha memasuki dunia kerja sejak dini. Apa, bagaimana, tentunya akan dikupas di dalam literasi buku yang baru saja Bang Mersa Gamal sudah sajikan bersama kita. Dan buku ini rasanya sudah launching ada hampir 2 bulan ya Bang Gamal ya. Nah, Ya, kali ini baru 17 Agustus kemarin, baru belum ya, 17 sebulan. Agustus, September, oh 1 bulan lah ya. Hampir 1 bulan, baru saja kita launching. Semoga buku ini akan menginspirasi serta mengajak kita agar kita mampu mempersiapkan Gen Alpha ini ke arah yang lebih terencana dan baik. Oke, untuk itu Bang Mersa, silakan waktu untuk dipaparkan dan mungkin sediakan juga waktu untuk tanya jawab 20 menit, Bang Iya, Mersa. mungkin lebih banyak tanya jawab. Ya. Oke, Oke, Bang Meza, monggo. ya baik. Terima kasih, Pak Min. Selamat malam semuanya. Eh, Alhamdulillah, puji Tuhan kita dapat bertemu malam ini untuk membahas buku baru saya. Eh, Judulnya Mempersiapkan Gen Alpha Memasuki Dunia Kerja Sejak Dini, Mereduksi Kesalahan Generasi Sebelumnya Terhadap Gen Z. Jadi mudah-mudahan dalam pembahasan singkat ini kita dapatkan gambarannya apa isi buku ini dan kemudian nanti kalau kita perlu diskusi per babnya bisa kita adakan di lain kesempatan. Buku ini sendiri terdiri dari 230 halaman, jadi cukup lumayan tebal. Dari latar belakangnya, pembahasan masalah, dan kemudian implementasinya bagaimana kita memulai menyiapkan gen alfa ini dari sejak dini, ya, sejak dia mulai masuk SD sampai nantinya mau bekerja gitu, ada tahapan-tahapannya sehingga eh, nggak mereka tidak kaget lagi dengan keadaan dunia yang cepat berputar ini, ya, kita kan katanya lagi masuk di dunia yang VUCA ini yang penuh tidak kepastian, eh, di arah globalisasi dan digitalisasi. Baik, sebelumnya mungkin saya perlu memperkenalkan diri dulu. Jadi mungkin kalau di eh, komunitas itu Z itu Z ngopi yang sering itu mungkin sudah eh, kita sudah beberapa kali bertemu. Nah, saya sendiri latar belakangnya lama di perbankan. Jadi sejak tahun 89 setelah tamat kuliah di Universitas Katolik Parahyangan, saya mulai di perbankan. Jadi mulai masuk di manajemen trainee, kemudian ditempatkan sebagai marketing, baik itu di funding, kemudian di lending, hingga menjadi branch manager. Kemudian di kantor pusat saya eh, memimpin beberapa departemen secara bergantian, antara lain di business research, di network development, di service quality management, di marketing strategi, di fraud prevention, kemudian eh, di corporate culture. Nah, di corporate culture ini saya mengembangkan diri karena masih sedikit yang mendalami itu, sehingga ya saya juga membantu beberapa korporasi dan bank pembangunan daerah untuk membangun corporate culture-nya.
Eh, jadi saya juga berpengalaman dalam menyusun business plan dan feasibility study untuk pembukaan cabang. Selain di perbankan, saya juga pernah mengelola pembangunan rumah sakit, kemudian menata lembaga pendidikan, serta berkecimpung di dunia pariwisata dan perhotelan. Mungkin itu perkenalan singkatnya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam buku ini. Jadi, buku ini merupakan seruan reflektif dan panduan praktis. Jadi, bukan eh, sekedar teori, karena memang ini kita dari pengamatan terhadap apa yang terjadi pada generasi Z dan sebelumnya milenial. Nah, kemudian sehingga jangan terjadi lagi pada generasi alfa ketika mereka masuk di dunia kerja, mereka sudah siap. Karena menyiapkan orang masuk kerja itu ternyata tidak ketika dia tamat kuliah baru disiapkan gitu. Jadi baik itu teknisnya, mentalnya, sehingga apalagi dengan zaman yang sudah digital ini, jadi bisa disiapkan dari awal. Nah, eh, kita bercermin dari Gen Z yang menjadi korban kegagalan kolektif. Jadi kan sekarang apa-apa Gen Z itu seolah-olah salah semua gitu. Padahal mereka tuh cerdas-cerdas gitu ya. Pengetahuannya banyak, tetapi karena tidak dipersiapkan dan tidak dididik secara eh, baik, baik pun mentalnya maupun fisik maupun teknis dan segala macam, sehingga terlihat mereka seperti anak-anak yang kurang attitude gitu. Padahal sebenarnya yang salah itu siapa? Bukan anaknya yang salah sebenarnya. Adalah generasi sebelumnya ya, kita orang-orang tuanya yang tidak mempersiapkan mereka sehingga mereka pun tidak siap gitu. Dan anak-anak Gen Z ini dan juga Alpha, tapi kalau generasi milenial itu kan mereka sudah eh, teknologi minded, terutama yang Gen Z. Kalau Gen milenial itu baru kalangan tertentu ya, karena masih mahalnya perangkat-perangkat digital, perangkat-perangkat komputer. Tapi ketika Gen Z itu sudah semuanya tidak kenal lagi kalangan, semuanya sudah digital. Nah, sehingga pengetahuan mereka sangat cepat. Dan kalau dulu zaman-zaman saya lah, apalagi di zaman yang di atas saya, itu kan kita tahunya contoh-contoh itu ya dari lingkungan saja kan, dari rumah, dari tetangga, karena masih terbatasnya lingkup yang bisa kita lihat. Kalau sekarang kan anak-anak itu bisa lihat dari dunia di depan matanya langsung gitu. Kalau dulu kita punya keluarga di Amerika, berkirim kabar, ngirim foto aja, foto segini baru 2 bulan 3 bulan kemudian mereka bisa lihat kan, dicuci dulu di ini segala macam. Kalau sekarang kan dalam detik yang sama mereka bisa lihat. Kemudian hal-hal lain, kirim uang pun juga di detik yang sama. Jadi mereka nggak harus melihat lingkungannya, lingkungannya adalah dunia gitu. Nah, pengetahuannya demikian banyaknya. Kalau dulu guru adalah yang duluan tahu, kalau sekarang muridnya bisa duluan tahu. Nah, akhirnya Gen Z ini nggak ada, banyak yang nggak ada pegangan. Itu kenapa? Karena orang tuanya juga karena baru kenal teknologi juga sibuk dengan teknologi. Orang tuanya sibuk dengan gadgetnya, dengan laptopnya, dengan hiburan-hiburannya, sehingga anaknya juga nggak diperhatikan. Anaknya juga cukup diperhatikan dikasih laptop, tablet, dan segala macamnya, sehingga dia mencontohnya langsung dari itu, dari digitalisasi ya, dari tontonan, dari hal-hal yang lain. Nah, sehingga mereka pun tidak tahu mana yang ini yang baik dan tidak baik gitu, sehingga kelakuan mereka terlihat bagi orang yang di atasnya seolah-olah tidak sopan, seolah suka membantah dan lain-lain. Padahal mereka adalah ya sebenarnya mereka seperti kita juga kan, kalau yang kita tidak jelas kita tanya, cuman cara bertanyanya mungkin
berbeda, cara diskusinya berbeda dengan itu. Itu kenapa terjadi perbedaan ya karena mereka nggak pernah kita siapkan gitu. Nah, oleh itulah karena itu dalam buku ini kita setelah mempelajari milenial, Gen Z, jadi menawarkan peta jalan dengan 11 bab untuk menyiapkan gen alpha ini sejak dini. Jadi tujuannya apa dalam buku ini agar kita bisa membangun generasi yang unggul, tangguh, dan siap masuk dunia kerja. Ya, dunia kerja ini maksudnya bukan hanya ngantor ya. Jadi kalaupun dia berbisnis, apapun pada ketika usia produktifnya untuk bekerja, dia sudah siap dan tidak dianggap tidak siap lagi seperti sekarang. Seperti sekarang kan dianggap Gen Z ini baperan lah, terus nggak sopan dan segala macam. Tapi ilmu mereka nggak pernah dilihat gitu bahwa mereka jauh lebih unggul dari generasi sebelumnya di dalam sebenarnya di dalam masalah-masalah keterampilan. Nah, eh, kita lihat ya kenapa Gen Z itu kebingungan ketika masuk dunia kerja. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa ya karena mereka nggak disiapkan gitu, sehingga ketika masuk ke dalam dunia kerja itu seperti masuk ke dalam semak belukar yang nggak ada petanya yang mereka tidak tahu gitu ya. Bukan semak belukar lagi tapi hutan rimbah gitu. Kemudian pendidikan dan pola asuh tidak adaptif dengan kondisi dunia saat ini dan juga dalam era teknologi yang perubahannya sangat luar biasa sehingga eh, kita masih menerapkan pendidikan seperti zaman dulu. Dan kalau zaman dulu masih lumayan, orang tua itu penuh perhatiannya terhadap anak-anaknya. Nah, sekarang orang tuanya itu pun pada Gen Z tidak siap gitu karena mereka sibuk dengan dunianya sendiri juga, baik sibuk di kerjanya, ketika di rumah juga sibuk dengan eh, gadgetnya masing-masing. Nah, juga dunia kerja itu berubah lebih cepat dibandingkan persiapan generasi. Kita baru nyiapin A, ternyata besok udah B lagi. Baru mau masuk A ini udah C. Jadi perubahan itu sangat cepat juga mempengaruhi kita dalam mempersiapkan generasi. Ya, nah, oleh karena itu kita tidak boleh mengulang kesalahan pada gen alpha ini sehingga kita bisa mempersiapkan dan belajar dari kesalahan-kesalahan di masa sebelumnya. Nah, lalu mengapa uh, gen alpha ini harus disiapkan sejak dini? Jadi gen alpha ini sama dengan gen Z, mereka lahir sudah eh, mengenal teknologi, lahir sudah bersama teknologi, dan itu tidak berbeda. Dan lebihnya lagi, pada gen alpha ini sudah ada artificial intelligence. Jadi kalau waktu yang lalu di gen Z itu masih digitalisasi saja, belum sampai ke eh, generatif eh, artificial intelligence yang apapun yang kita mau sekarang bisa dibantu tanpa bantuan orang. Dulu kalau saya misalnya menulis butuh beberapa asisten untuk kumpulin data, untuk riset, untuk ini sekarang cukup dengan eh, artificial intelligence semua bisa dibantu. Kemudian nanti butuh editor untuk memperbaiki kalimat-kalimat ada, membersihkan agar nggak ada typo bisa. Nah, jadi lebih ini lagi gitu di gen alpha ini ketergantungan terhadap sesama manusianya bisa di sangat minim gitu. Kemudian tantangannya ini ya, itu akan menjadi tantangan dengan adanya disrupsi teknologi, tadi saya sebutkan juga AI, kemudian pekerjaan masa depan yang akan sangat berbeda dengan masa lalu gitu. Karena tenaga manusia itu banyak yang bisa digantikan oleh eh,
artificial intelligence. Nah, tapi manusia itu tetap dibutuhkan karena selama bumi ini masih ada, pasti tenaga manusia itu diperlukan gitu. Pemikirannya itu tetap dibutuhkan karena keterbatasan AI itu kan sudah dipolakan gitu. Sementara manusia ini bisa mencari segala macam. Tapi hal-hal yang sifatnya teknis itu bisa dialihkan kepada digital dan artificial intelligence. Dan oleh karena itu perubahan ini tidak menunggu kesiapan individu gitu karena perubahan yang sangat cepat adanya eh, teknologi, AI dan segala macamnya. Jadi eh, individu itu nggak bisa lagi menunggu disiapkan, tapi dia harus menyiapkan dirinya sendiri gitu. Kalau tidak ya tertinggal karena setiap saat perubahan itu sangat-sangat cepat. Nah, kemudian persiapan karakter dan kompetensi itu dimulai dari rumah, ya bukan hanya dari sekolah, dari rumah baru ke sekolah dan di masyarakat. Nah, di dalam buku ini ada 11 bab ya yang intinya membahas pertama tentang refleksi kegagalan Gen Z. Ini panjang lebar juga ya kenapa Gen Z itu gagal kita bahas. Kemudian menelaah kesalahan generasi sebelumnya ya jadi bukan sepenuhnya kesalahan Gen Z ya Gen Z-nya nggak dipersiapkan oleh generasi sebelumnya ya eh, ya kita harus terima sebenarnya itulah yang terjadi gitu sehingga dari pelajaran itu kita melihat pentingnya persiapan dini gitu ya karena perubahan itu tidak menunggu kesiapan individu dan kita tidak boleh mengulang kesalahan pada gen alfa. Jadi gen alfa ini eh, dunianya memang udah benar-benar lebih digital dan dibantu oleh generatif eh, artificial intelligence. Jadi ketergantungan pada manusianya itu sangat-sangat rendah gitu. Kemudian kita juga akan membangun kompetensi porsi di abad 21 ya. Kemudian nanti kita lihat apa-apa saja 4C itu, kemudian bagaimana membangun peran keluarga dan menjaga ekosistem kemasyarakatan. Nah, dalam buku ini ada 11 bab ya. Jadi buku ini 11 bab. Pertama membahas tentang Gen Z sebagai cermin kegagalan kita. Ya, itu ya, di sini kita akan mencermati nasib Gen Z antara harapan dan kekecewaan gitu. Jadi malah sekarang banyak perusahaan-perusahaan itu menolak, ah udah kita nggak mau menerima Gen Z gitu. Nah, nanti kan akan terjadi kesenjangan ya ketika generasi itu habis langsung ke generasi alfa gitu. Kalau nggak disiapkan juga akan malah akan bukannya semakin baik, akan semakin jelek kalau kita menolak begitu saja. Nah, kemudian di bab kedua kita akan membahas tentang refleksi generasi sebelumnya. Itu jadi di sini siapa yang patut disalahkan. Kemudian kita akan lihat bahwa orang tua yang sibuk dengan gawai itu karena digitalisasi yang merenggut interaksi antara orang tua dan anak, antara masyarakat dengan lingkungannya. Kemudian di bab ketiga kita di buku ini membahas tentang dunia kerja yang tidak lagi sama sehingga mengapa gen alpha itu harus disiapkan sejak dini. Kemudian di yang keempat adalah fondasi literasi baru ya. Setelah kita bahas itu kita eh,
melihat fondasi literasi baru dengan menyambut Gen Alpha sebagai harapan baru atau replikasi kesalahan yang lama. Jadi di sini kita melihat siapa sih yang disebut Gen Alpha, lalu mereka tumbuh dalam dunia yang tidak sama. Jadi jika tidak kita siapkan, kesalahan terhadap Gen Z itu dapat berulang. Lalu di bab kelima, buku ini membahas tentang eh, kompetensi kritis di abad 21 yang berkaitan dengan eh, 4C ya. Kemudian di bab keenam itu kita akan bagaimana membangun keterampilan di abad 21 dan dunia kerja masa depan. Jadi kita di sini melihat bagaimana karakter unggul dan tangguh. Kemudian nanti di bab tujuhnya kita akan membahas tentang eh, peran keluarga. Di sini kita akan lihat peran strategis orang tua di mana parenting di era digital dengan yang merupakan hadir dengan kesadaran. Lalu bagaimana membimbing anak menemukan minat dan bakatnya. Dan yang ketiga menjadi role model dengan membangun integritas dan etos kerja. Kemudian di bab 8 itu akan membahas tentang sekolah sebagai inkubator karir atau sebagai ruang persiapan, di mana di sini kita akan melihat transformasi kurikulum secara kontekstual dan interaktif, dan juga bagaimana kita menjadikan guru itu bukan sebagai pengajar lagi, tetapi sebagai coach dan mentor. Lalu bagaimana kita membuat kolaborasi sekolah dan dunia usaha. Jadi dari eh, sekolah itu dari SD bahkan dari TK pun udah banyak sekarang sekolah yang mulai menyiapkan marketing day gitu. Jadi anak-anak itu sudah tahu apa sih yang harus dia lakukan, bukan hanya tergantung kepada orang tuanya. Kemudian pada bab 9 buku ini membahas tentang komunitas dan lingkungan sosial sebagai pusat pertumbuhan ya. Jadi di sini bagaimana masyarakat mendukung dari lingkungan sebagai ruang eksplorasi nilai dan relasi, kemudian peran lembaga nonformal dan komunitas digital, dan revitalisasi ruang sosial di era urban. Kemudian di bab 10 kita masuk ke persiapan karir sejak dini. Jadi di sini membahas roadmap karir Gen Alpha mulai dari fase usia dini, di mana di sini kita mengeksplorasi dan imajinasi anak atau cucu kita. Kemudian di fase remaja melakukan eksperimen dan penguatan minat, dan di fase remajanya tadi fase pra remaja itu melakukan eksperimen dan penguatan minat. Kemudian di fase remaja kita melakukan penajaman dan simulasi dunia kerja. Dan di fase mahasiswa muda mulai dilakukan internship dan portfolio. Jadi internship itu bukan ketika dia sudah mau tamat kuliah, tapi ketika dia masih SMA pun sudah dimulai dengan simulasi kerja dan internship, dan sudah mulai membuat portfolio diri mereka. Kemudian di bab terakhir kita dalam buku ini membahas bagaimana menjadi bagian dari solusi, yaitu membuat studi kasus inspiratif dan praktik baik dalam persiapan anak masuk dunia kerja. Jadi bagaimana program sekolah yang berbasis kesiapan karir, kemudian keluarga yang membina jiwa mandiri, serta model intervensi komunitas yang
berdampak. Eh, Lalu ini tadi ya udah ada apanya, kita ulang lagi untuk biar ingat. Bagi bab satu itu adalah bagaimana Gen Z sebagai refleksi kegagalan sistem pendidikan dan pengasuhan. Kemudian di bab duanya bagaimana kesalahan generasi sebelumnya yang terlalu eh, kognitif, kemudian minim keterampilan hidup. Kemudian di bab 3A, bagaimana dunia cepat berubah sehingga persiapan Gen Alpha harus dimulai sejak dini. Kemudian di bab 4, literasi data, teknologi, dan manusia sebagai fondasi. Di bab 5, membangun kompetensi 4C, yaitu critical thinking, creativity, lalu komunikasi, dan collaboration. Dan pada bab 6 kita membangun karakter, yaitu integritas, empati, tanggung jawab, dan ketangguhan. Kemudian pada bab 7-nya keluarga sebagai pembentuk mindset dan nilai hidup. Kemudian di bab 8 kita membangun sekolah yang harus bisa bertransformasi dengan ruang tumbuh, dan di bab 9-nya bagaimana masyarakat sebagai ekosistem pendukung tumbuh kembang anak, dan di bab 10-nya kita melihat career awareness dan exploration sejak dini, dan di bab terakhirnya adalah seruan untuk menjadi bagian dari solusi dan bukan pengulang kesalahan. Nah, kemudian bagaimana roadmap dari karir Gen Alpha ini? Pertama, kita dalam buku ini dan kita bisa eh, praktekkan adalah bahwa di fase usia dini, yaitu pada usia 5 sampai 7 tahun, itu merupakan masa eksplorasi dan imajinasi. Di sini kita membangun anak itu dengan bermain yang imajinatif, lalu membaca cerita lintas profesi dan mengenal alat-alat dan profesi dasar, kemudian melibatkan anak dalam aktivitas rumah tangga. Jadi di sini kita nggak bisa lagi seperti dulu kalau kita orang yang mampu, kemudian anak-anak itu nggak boleh ngapa-ngapain, itu justru tidak membangun mental si anak itu sendiri. Jadi anak-anak sekarang itu justru dia dari usia dini itu sudah dilibatkan dalam aktivitas rumah tangga, mulai dari yang sederhana, mencuci piring, yang dia pakai sendiri gitu, menyiapkan bajunya. Jadi dan juga kan juga karena tenaga pembantu itu tidak segampang dulu lagi gitu, sehingga ini kesempatan untuk menyiapkan diri mereka ketika mereka sudah harusnya mentas, sudah eh, keluar dari rumah, ketika bertemu dengan eh, komunitas lain, ketika dia masuk dunia kerja pada saatnya, dia sudah siap dari awal. Kenapa banyak anak-anak itu tidak siap di dunia kerja? Ketika di rumah dia tidak disiapkan sama sekali. Jadi ketika sampai di dunia kerja, dia juga nggak siap gitu untuk disuruh-suruh. Kemudian pada fase remaja, ini adalah eh, masa eksperimen dan penguatan minat. Biasanya di usia 8 sampai 12 tahun. Jadi di sini yang dilakukan adalah kegiatan ekstrakurikuler tematik, kemudian klub minat dan bakat, ya dibentuk klub minat dan bakat sesuai dengan anak itu minatnya kemana. Jadi sudah diarahkan dari awal gitu. Kemudian pameran mini karya dan proyek. Jadi karya-karya mereka itu dipamerkan baik secara offline maupun online gitu. Dan kemudian anak itu sudah dirangsang dengan melakukan kompetensi berbasis minat. Nah, jadi bukan sekedar mata pelajaran yang dikompetensikan, tetapi sesuai dengan minat dan bakat
dari masing-masing anak. Ketika masuk fase remaja di usia 13 sampai 17 tahun, ini fase untuk kita melakukan penajaman dan simulasi dunia kerja. Jadi di sini dilakukan magang mini di usaha-usaha kecil dan menengah atau di dalam komunitas-komunitas yang bekerja sama dengan sekolah. Kemudian proyek kolaboratif lintas sekolah dan juga simulasi bisnis dan kerja digital. Ya, sekarang kan kita lihat juga anak-anak masih umur 9 tahun, 11 tahun aja eh, udah banyak orang tuanya memberikan mereka simulasi untuk bekerja gitu, diberikan modal. Tapi memang sebaiknya sih di usia 13 sampai 17 tahun kalau sudah eh, membangun usaha sendiri karena eh, bagaimanapun juga anak itu ada masanya untuk bermain karena sebelum umur 13 tahun itu lebih baik dikembangkan yang lebih kepada mengembangkan minat dan bakatnya yang tidak menghabiskan waktu bermain mereka. Kemudian konseling karir dan mentoring. Nah, kemudian untuk yang fase mahasiswa muda di usia 18 sampai 22 tahun ini eh, kita sudah mulai kepada internship dan membuat portfolio. Jadi magang dalam industri yang skala nyata, kemudian penulisan portfolio digital, dan melakukan proyek riset atau kompetisi, dan juga mereka sudah bisa masuk freelance atau proyek jasa. Jadi eh, bukan ketika mereka sudah tamat kuliah mereka baru eh, internship, magang, dan segala macam, tetapi ketika mereka kuliah. Jadi beberapa universitas sekarang yang mereka eh, merupakan corporate university seperti Universitas Pembangunan Jaya, Bakri, dan itu anak-anak itu dari semester 1 aja sudah pada internship di grup-grup usaha yang memiliki universitas atau perguruan tinggi tersebut. Nah, kemudian bagaimana praktik baik dalam persiapan karir Dian Alpha ini? Jadi untuk sekolah yang berbasis kesiapan karir, jadi contoh praktiknya adalah kurikulum tematik berbasis proyek, program karir day, menghadirkan praktisi dan kolaborasi dengan dunia industri. Nah, apa dampaknya? Jadi siswa di sini akan mengenal beragam profesi sejak dini, kemudian menumbuhkan orientasi karir realistis dan meningkatkan keterampilan kolaborasi. Dan kemudian dalam keluarga membina jiwa mandiri, kalau tadi sekolah, kalau ini dari lingkungan keluarga. Nah, apa contoh-contoh prakteknya? Jadi di sini kita melibatkan anak dalam pengambilan keputusan. Jadi kita nggak bisa lagi oh harus begini, harus begitu, karena dunia mereka sudah melihat dunia di depan mata. Jadi kita lebih kepada berdiskusi dan mengarahkan hal-hal yang uh, lebih baik. Tetapi tetap keputusan ada di tangan anak-anak itu sendiri. Jadi kita dalam setiap uh, hal-hal yang ada di rumah itu juga kita melibatkan anak dalam pengambilan keputusan. Dari contoh yang ringan aja, misalnya kita mau cat rumah, itu bukan hanya keinginan kita, karena di rumah itu kan ada anak-anak kita, dan itu mungkin kita bisa eh, diskusikan, sehingga pengambilan keputusan itu bukan hanya maunya kita sebagai seorang bapak gitu, tapi juga eh, komunitas yang ada di rumah itu berarti ada anak-anak kita. Dan juga kita mengajarkan tanggung jawab rumah tangga, yaitu mereka mulai bertanggung jawab terhadap apa yang mereka gunakan, gitu. Lalu mendorong kemandirian finansial sederhana. Di sini kita eh, mulai memberikan mereka tanggung jawab dalam finansial. Jadi misalnya dalam
minggu atau sepekan kita memberi uang berapa yang itu harus mereka atur gitu. Jadi eh, apa yang kebutuhan mereka mereka bisa atur dari uang yang kita alokasikan untuk mereka. Jadi dari masa di rumah itu, masa kecilnya mereka sudah tahu bagaimana mengatur keuangan. Dan kemudian dampak positifnya dengan melakukan ini adalah anak akan lebih percaya diri, terbiasa disiplin dan mandiri, kemudian terlatih mengelola waktu dan sumber daya. Kemudian dari sisi komunitas dan intervensi sosial, itu praktek yang bisa dilakukan adalah program mentoring lintas generasi, kemudian kegiatan volunteering berbasis minat, dan juga inkubasi usaha anak muda di komunitas. Nah, apa dampaknya? Anak akan merasakan dampak nyata kontribusi sosial, kemudian meningkatkan empati dan jejaring, serta membentuk mindset kewirausahaan sosial. Nah, kita harus menjadi bagian dari solusi agar kita tidak mengulang lagi kesalahan terhadap generasi Z pada generasi Alpha. Nah, oleh karena itu, Gen Alpha ini harus disiapkan dengan roadmap karir yang jelas, ekosistem pendidikan yang relevan, dan dukungan keluarga serta masyarakat. Oleh karena itu, marilah kita bergerak bersama membentuk generasi tangguh, adaptif, dan siap menghadapi masa depan. Nah, kemudian pilar utama dari Gen Alpha ini, jadi kita bisa lihat bahwa berdasarkan literasi ya, data, teknologi, dan manusia, kemudian kita di sini membangun karakter dari nilai hidup dan resiliensinya, kemudian eh, membangun kompetensi dengan 4C, yaitu tadi critical thinking. Jadi anak itu nggak semua disodorin, tapi dia bisa berpikir secara kritis, kemudian membangun kreativitasnya sesuai dengan minat dan bakat anak kita masing-masing, dan mengajarkan kolaborasi, karena hidup itu tidak bisa sendiri, dan nanti di dunia kerja tidak ada kerjaan yang bisa diselesaikan sendiri gitu. Dan bagaimana membangun komunikasi. Kita lihat kan generasi sekarang udah jadi pejabat pun masih muda, udah jadi pejabat tapi eh, buta dalam komunikasi. Jadi mungkin kan Pak Min kan ngajarin komunikasi itu. Jadi komunikasi itu udah dimulai dari masa kecil gitu. Nah, dari itu kita bisa lihat ya. Jadi dalam buku ini juga kita bisa berbagai ininya ya, melakukan tes minat bakat anak kita sendiri gitu kan. Jadi kemudian nanti bagaimana kita mempersiapkan karir berdasarkan usianya si anak dengan tes bakat tadi, kemudian bagaimana kita rencana mengembangkan minat dan karirnya si anak, dan lanjut kita misalnya bagaimana panduan kita pelibatan orang tua dalam pengembangan minat dan karir anak, serta kemudian di sini juga ada template portfolio minat dan karya anak. Kemudian kita bisa buat laporan pengembangan minat anak, dan selanjutnya bagaimana refleksi kita antara orang tua dan anak. Kemudian setelah itu bagaimana rencana tindak lanjut dalam pengembangan minat anak. Kemudian eh, panduan kita dalam portfolio perkembangan minat anak, dan eh, bagaimana kita membuat laporan dari perkembangan minat anak tersebut. Ya, jadi buku ini juga ini kan disiapkan tahap per tahapnya agar kita bisa mencapai apa yang kita harapkan dalam mempersiapkan eh,
anak-anak itu eh, terutama gen alfa ini nanti ketika usianya sudah masuk ke usia kerja tidak kaget lagi gitu. Jadi nggak ada lagi penyalaan-penyalaan, oh attitude-nya kurang, ininya nggak sopan, kemudian cara bicaranya, cara membantah. Ya kita harus sama-sama menyesuaikan dan juga nggak bisa juga diharapkan dengan zaman yang sebelumnya karena kondisinya juga beda. Dulu belum ada digitalisasi, sekarang semua digitalisasi. Dulu semua tergantung apa yang dilihat dan dilihat itu terbatas, sekarang apa yang dilihat itu nggak ada batasnya. Nah, jadi di ini ada kutipan inspiratif yang bisa dalam kita mengembangkan anak untuk ke masa depannya. Jadi pendidikan itu adalah senjata paling mematikan di dunia. Dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Nah, itu kata Nelson Mandela. Nah, pendidikan itu sekarang bukan hanya di sekolah, tapi juga mulai dari rumah dan dalam lingkungan masyarakat. Kemudian juga menurut John F. Kennedy bahwa anak-anak adalah pesan yang kita kirimkan ke suatu masa depan yang tak akan kita lihat. Nah, jadi kesimpulannya dalam sesi ini eh, bahwa kita saat ini sedang menenun masa depan dari refleksi ke aksi. Jadi generasi alfa itu bukan sekedar pewaris, mereka adalah penentu arah baru. Kemudian keluarga, sekolah, dan organisasi perlu bertransformasi secara sistemik, bukan hanya adaptif, tapi juga visioner. Eh, Lalu kepemimpinan transgenerasi menuntut empati, keberanian, dan narasi yang menyatukan. Kemudian visual, cerita, dan pengalaman emosional adalah jembatan antara strategi dan makna. Jadi menurut Franklin D. Roosevelt bahwa the future belong to those who prepare for it today. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait pengantar buku ini. Untuk lebih detailnya, kita bisa nanti diskusi per satu buku, dan jika ingin memilikinya, bisa nanti langsung WhatsApp ataupun bisa pesan dari sekarang, karena saya juga mencetaknya tidak banyak, karena sekarang zaman orang tidak baca buku cetak. Jadi cukup mengganti biaya pencetakannya. Jadi biaya pencetakan dan penerbitannya itu 100.000 satu buku ini, tebalnya 230 halaman, jadi cukup tebal karena ada eh, tabel-tabel persiapan mulai dari langkah-langkahnya. Dan untuk yang pesan malam ini bebas ongkir gitu, untuk kalau masih lingkupnya Jawa dan Sumatera bagian selatan. Mungkin itu bisa kita lanjutkan dengan diskusi eh, terhadap isi buku ini dan terhadap persiapan kita mempersiapkan Gen Alpha memasuki dunia kerja sejak dini sehingga kita bisa mereduksi kesalahan generasi sebelumnya terhadap Gen Z. Baik, Pak Min, saya serahkan kembali ke Bapak. Sudah ya Bang Mersa ya. Oke, terima Ya, kasih Bang Mersa atas paparannya yang saya lihat bukunya cukup komprehensif ya dengan 11 lebih. Jadi ini adalah sebuah challenging sendiri di dalam bagaimana memahami buku tersebut. Baik, sebelum kita lanjut, apakah ada yang ingin bertanya dari Bapak Ibu semua di sini yang hadir?
Boleh tanya, Pak? Oh, silakan. Pak Ya, Robertus silakan silakan. langsung bertanya Pak Robertus. Selamat malam, Pak Gamal. Selamat malam, Pak, dengan Pak Pak Gamal, Darsono. Ya, di mata saya, dunia digital itu sangat ya, menarik, Pak. Gitu. ya, Jangan-jangan, Pak, orang tua itu kalah menarik, Pak, dibandingkan dengan dunia digital. Atau dengan kata lain, anak-anak itu bisa eh, menjadi asik sendiri itu Pak dengan alatnya masing-masing Pak. Maksud saya iya, dengan alat digitalnya masing-masing begitu. Nah, yang saya tanyakan Pak, di satu sisi orang tua itu memiliki peran dan kewajiban Pak untuk melakukan parenting dengan sebaik-baiknya. iya, Namun di sisi lain, bagaimana bisa menyaingi daya tarik dari digital itu Pak, iya, sehingga mereka itu mau merapat kepada orang tua. iya, Jangan-jangan Jangan-jangan, Pak, budaya makan bersama misalnya, Pak, ini mungkin luntur ya, Pak, ya, sekarang ini, Pak, iya, iya, misalnya. Padahal itu iya, kan tempat di mana parenting itu bisa dilakukan dengan baik. iya. Itu yang pertama, Pak. Kalau boleh, Pak, saya ajukan pertanyaan yang kedua, Pak. Ya, Satu-satu dulu langsung. boleh, Pak, biar kita Oh, baik. Ya, nanti nggak hilang. baik. Silahkan, Pak. Terima Iya, kasih. iya. Jadi memang dunia digital itu sangat menarik, bahkan orang tuanya juga ikut tertarik kan, sehingga orang tua juga ikut kadang malah lebih seru daripada anak-anaknya dalam memanfaatkan digitalisasi ini sehingga anaknya terlupakan gitu, anaknya dibiarkan sendiri gitu. Nah, sehingga dia mencari-carilah sendiri. Sebaiknya kita bisa mendampingi si anak itu di dalam dunia digital ini, karena kan banjir informasi itu setiap hari. eh, jadi sehingga mereka juga paham mana sih yang pantas untuk mereka, mana yang baik. Karena kalau tidak kan akhirnya yang dia lihat yang baik itu yang viral kan, sementara yang viral itu kan belum tentu yang benar gitu. Ya, bagaimana kita bisa ikut mendampingi, kita tidak ikut sibuk sendiri dengan eh, alat-alat teknologi kita gitu, tetapi kita bisa melakukannya bersama anak-anak dan bisa mencari bahan-bahan yang bisa didiskusikan bersama. Dan kita memang harus ikut bisa menyesuaikan ya, karena nggak bisa juga pada saat kita bersama kita ingin selera kita kan, karena seleranya udah pasti berbeda dan zamannya. Jadi kan pada saat kita bersama kita bisa eh, membahas hal-hal yang sifatnya bersama gitu. Kemudian ketika kita dia sendiri dia juga jadi paham gitu mana yang sebaiknya mereka tonton, yang mereka kerjakan dalam dunia digital itu walaupun mereka sedang sendiri. Jadi perlu pendampingan. Nah, memang dunianya sudah berbeda ya. Dulu kita kan bicara itu ketika makan bersama. Kalau sekarang waktu untuk makan bersama itu aja juga kadang-kadang udah susah gitu ya. Eh, Orang tuanya dari pagi udah nggak ada, anaknya sih udah berangkat juga, nanti malam baru pulang, udah dengan ini kegiatan masing-masing. Nah, ketika bertemu sibuk dengan HP-nya masing-masing. Jadi ketika bertemu itu kita juga nggak bisa lagi melarang anak-anak itu, oh, nggak boleh pakai HP, nggak boleh ini. Tetapi kita buka yang hal-hal yang sama gitu. Jadi kita bisa bahas bersama apa yang ada di dalam dunia digital itu. Misalnya sekarang lagi demo nih kemarin. Nah, kita bisa bahas dari sisi sesuai dengan usianya si anak itu untuk pemahaman bersama. Karena kan kita nggak bisa bilang lagi, oh ini bukan masalah anak-anak, anak-anak nggak perlu tahu demo. Tapi dia kan bisa melihat. Jadi di situ kita bisa mencari titik temu yang bersama. Mungkin itu Pak Oke. Oke, yang silakan Pak berikutnya. Robertus. Ada pertanyaan kedua tadi? Ya, kalau boleh, Pak, Ya, silakan. Ya, saya kalau tidak salah melihat generasi-generasi sebelumnya, Pak. ya, Ini eh, terkait dengan em, tujuan Bapak, yaitu mempersiapkan generasi alfa untuk siap kerja, Pak. ya, Kalau saya eh, melihat generasi sebelumnya,
setelah kerja itu lalu apa, Pak? Setelah kerja lalu apa? Kalau tidak salah, Pak, setelah kerja itu lalu korupsi, Pak. Iya, Iya, Pak. Ini mohon maaf, Pak. Eh, karena sangat mencolok, Pak, di kita ini. Ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, Pak, di samping karakter yang Bapak garis bawahi, yaitu menjadikan mereka unggul dan tangguh, Pak. Ya, iya, yang saya tanyakan adalah di mana letaknya, Pak, rasa kebangsaan? Di mana iya, letaknya rasa memiliki, Pak, dan rasa iya, malu yang sehat? iya. Demikian, Pak. Terima kasih. Iya, jadi kan tadi kan kita ngajarin karakternya dari nilai hidup itu Pak ya. Nilai hidup itu kan mencakup dari sisi ke kebangsaan ya, dari kebangsaan, dari keyakinan gitu, dari iman, kemudian juga dari universalitas kehidupan gitu. Nah, di situ berbarengan dengan kita udah mendidik dia secara kompetensinya gitu. Bagaimana dia bisa pikir kritis terhadap sesuatu. Jadi ketika dia masuk kerja, dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Jadi tidak hanya karena melihat, oh eh, kerja itu harus sukses. Sukses itu artinya kaya. Kaya itu kaya harta, bukan hanya kaya harta gitu kan, tetapi dari mana harta itu diperoleh, apakah secara baik, tidak merusak dunia. Jadi sehingga dia tidak menjadi seorang yang rakus gitu, yang mendapatkan sesuatu dengan merusak dunia. Jadi nah itu makanya tadi perlu bukan hanya sekolah saja kan yang mempersiapkan diri, tapi mulai dari keluarga dan juga lingkungan masyarakat. Nah masyarakat ini kan tentu kita nggak bisa berharap orang lain yang berubah, harus kita dulu kan dari keluarga kita. Nah kalau semua keluarga berpikiran sama kan, ya insya Allah semuanya akan menjadi baik. Mungkin itu Pak. Jadi karakter itu ya mulai dari rasa kebangsaan, dari iman, dari hal-hal yang sifatnya universal kehidupan dunia. Oke, itu ya jawabannya ya Pak Nesa ya. Semoga Ya menjawab Pak yang Robertus ya. puas. Oke. Ya, Pak. Oke, Terima kasih, mungkin Pak. Pak Robertus mungkin sambil menunggu kalau ada pikiran-pikiran pertanyaan silakan. Mungkin saya ingin bertanya juga sama Bang Mersa. Ya, Bang Mersa, kalau yang tertua generasi Alpha ini kan kurang lebih di usia 13 lah ya atau 14 itu ya, Bang Mersa. iya, Masuk ke dalam dunia kerja itu ya mungkin saya asumsikan 23, 25 gitu ya, dunia kerja. Betul ya? Kira-kira iya di sekarang kan umur 21 udah masuk dunia kerja dia Pak. Oke, 21 sudah Iya dunia kerja. kan Kalau udah S1 ya. 20 anak-anak tuh udah selesai sekolahnya. Iya, S1. Oke, 21. Jadi Apalagi kurang kalau yang lebih ada sampai sekitar. SMK kan udah umur 17-an tahun udah mulai kerja kan. Ya, ya. Oke, saya berasumsi saja. Oke, sebagian besar orang-orang hanya sampai sekolah SMK. lanjutan. Iya, Sebagian besar lagi sekolah sampai S1 lah ya. Jadi kan iya, bisa bisa antara 21, 22 mulai kerja. Nah, mulai kerja dunia berarti di kan umur 18-19 tahun digital udah mulai saat kerja. ini itu kan Iya, sangat cepat sekali terjadi perubahan. iya, Dunia digital saat ini kan sangat cepat sekali iya, dunia perubahan. Contohnya aja generasi sebelumnya dengan generasi sekarang dulu tidak ada AI, sekarang sudah ada AI yang iya, tidak dinikmati oleh apa generasi Z, generasi Alpha sudah dunia AI. Nah, bagaimana nih mengantisipasi cepatnya perubahan ini dalam dunia apakah dunia apapun terhadap dunia kerja yang 7-8 tahun lagi ke depan itu loh iya. kira-kira. Ya, itulah makanya yang Hmm. lebih kita siapkan karena ilmu itu kan sekarang banyak sekali Pak ya. Kalau dulu kan apa yang kita pelajari aja karena sumbernya kan sedikit. Ya. Harus beli buku Hmm. dulu, harus ke perpustakaan dulu. Kalau Hmm. sekarang kan tidak, satu klik itu udah bisa kelihatan apa saja. Jadi memang di dunia literasinya itu sangat banyak gitu kan. Nih, jadi pilarnya kan itu ada 3, Hmm. literasi, karakter, dan kompetensi gitu. Nah, jadi yang paling
harus kita bangun itu Iya, iya. seperti kata Pak Robertus tadi adalah di karakter ini. Karakter itu kan apapun dia kan tidak berubah gitu kan Pak. AI itu kan dia nggak punya karakter gitu. Jadi makanya kenapa masih secanggih apapun AI tetap aja bagaimana manusianya yang mengendalikannya kan karena karakternya ada di manusia. Sekarang kan menulis saja misalnya orang bisa serahkan kepada AI, tapi kalau cuma kita serahkan "Ayo, tulis coba tulis pilar utama persiapan dengan apa?" Ya dia akan tulis dengan kaku dan juga belum tentu benar karena dia kan mengambil data yang ada di algoritmanya. Kalau algoritma yang tertulis tentang karakter itu banyak hal yang tidak baik yang muncul, dia akan menganjurkan hal-hal yang tidak baik kan. Berarti kan kembali kita pada bagaimana manusia kan lebih pada ininya, pada nilai hidup dan resiliensi kita. Nah, jadi karakter ini yang harus diperkuat seperti kata Pak Robertus tadi dari sisi kebangsaan, dari sisi keimanan ya agama gitu kan, dan dari sisi adat istiadat yang harus diperkuat. Dan kemudian pembangunan kompetensi. Kompetensi ini karena dunia itu cepat berubah, jadi bukan hanya di literasinya tadi, tapi bagaimana dia bisa berpikiran secara kritis gitu. Karena setiap perubahan itu dia tahu apa dampak dan kemudian manfaat dan mudaratnya. Kemudian dituntut kreativitas gitu. Nah, kreativitas ini kan sifatnya tidak akan berubah apapun dunia, tetap dibutuhkan kreativitas kan. Kemudian kolaborasi karena apapun tidak bisa dilakukan sendiri di dunia ini gitu. Hasilnya tidak akan bagus. Jadi nggak benar juga dulu kan dibilang multitasking. Multitasking itu artinya bukan semuanya kita kerjakan sendiri, tetapi kita bisa mengantisipasi apapun yang dikerjakan secara bersama-sama. Lalu masalah komunikasi gitu. Jadi 4 hal ini yang perlu dibangun dengan baik gitu kompetensinya, yaitu critical Oke. thinking, kreativitas, collaboration, dan communication. Dan itunya adalah karakter. Nah, literasi itu ya perlu sesuai dengan ini dan bagaimana kita memilah data dari teknologi dan manusia. Mungkin itu Pak. Oke, baik. Bang Mesa, ini saya coba berandai-andai ya, coba berandai-andai ini. Generasi yang sekarang Gen Z itu terkenal dengan generasi strawberry ya, Iya, yang lembek, mudah iya, patah arang, iya, nggak semangat, kira-kira. Nah, saya membayangkan apakah generasi ke depan ini kalau semakin kuat, ya tentunya bagus gitu ya. Semakin iya, kuat akan semakin bagus. Jadi generasi apel itu kan agak kuat dikit gitu, kencang dibanding iya. generasi strawberry. Nah, saya khawatir malah muncul berandai-andai malah ada generasi tofu, gitu, generasi tahu tambah lembek lagi gitu. Ya, itulah makanya kita kembali lagi kan Pak agar jangan sampai mengulangi kesalahan generasi sebelumnya kan gitu, mereduksi Ya, kesalahan. Jadi eh, mungkin di generasi sebelumnya kita lupa kan dalam membangun karakter dan kompetensi, kita kan hanya literasi saja gitu. Kemudian juga kita tidak siap membimbingnya dari yang 11 tadi itu karena kitanya juga sibuk dengan aktivitas kita sendiri gitu. ya. Apakah untuk membangun tadi generasi strawberry bergeser nanti kita tidak mengharap ya, tetapi ini berandai ada generasi tahu itu yang tambah lembek lagi. Nah, sebetulnya kan ini perlu dijawab dengan yang disebut dengan kecerdasan daya juang atau advertising quotient. Iya, Dan juga ada lagi bagaimana berhadapan dengan lingkungan yang berubahan cepat, mungkin ada lagi yang disebut dengan adaptive quotient ya, kecerdasan beradaptasi gitu, kira-kira begitu iya, lah. iya. Nah, itu terjawab di mana, Bang Mersa? Di kompetensi, Pak. Di kompetensi ya. Iya, kan di critical thinking itu kan juga melibatkan nanti bagaimana bukan hanya IQ saja kan, tapi juga adaptation quotient, emotional quotient-nya, kemudian spiritual quotient gitu.
Dan Oh, critical thinking itu meliputi ya, critical thinking itu meliputi iya, kecerdasan yang lainnya ya. Oke, iya, jadi critical think dimulai kan, eh, kita harus punya modal dulu critical thinking kan, sehingga semua intelijensi tadi bisa di, digunakan gitu. Jadi oke, bukan baik. hanya IQ tetapi juga EQ, SQ, Oke. dan AQ gitu. Oke, jadi critical thinking itu adalah induknya, di mana sub-sub critical thinking itu bisa saja itu yang disebut dengan tadi kecerdasan daya juang, adaptive quotient, Iya, mungkin iya, kecerdasan beradaptasi gitu ya. iya, Kemudian juga eh, analytical quotient, kecerdasan analitik iya. segala gitu Heeh. ya. Iya, Oke, sehingga oke. nanti itu bisa memunculkan kreativitas itu. Dan kreativitas itu kita lakukan bukan secara individual aja, tetapi bisa dilakukan secara kolaborasi, dan tentu semua itu membutuhkan bagaimana membangun komunikasi. Nah, anak-anak Baik. Gen Z ini juga kurangnya kan dalam komunikasi kan, sehingga mereka Ya, cepat bete, cepat ini karena nggak dilatih gitu, karena ya dia cuman berhadapan dengan eh, mesin gitu, dengan komputer, jadi kan nggak ya, ada ya. emosi di sana. Baik. Jadi atau kelemahan berkomunikasi ini bukan terjadi aja pada Gen Alpha atau Gen Z ya, tetapi Iya, kepada teman-teman kita yang kemarin di demo juga kan problem komunikasi itu. iya. Ya, yang demo Padahal kemarin mereka kan sudah memang kebanyakan kan generasi uh, itu milenial itu dan itu, itu udah generasi X itu tuh, generasi iya, X tuh yang kemarin di demo tuh. iya. Yang di demo generasi X sama baby boomer. Iya, karena mereka problem komunikasi kan, jadi komunikasi ini problem kelihatan apa mendarah daging nih, bukan bukan satu generasi ini. Iya, udah dari generasi sebelumnya kan kita lihat aja sekarang kan banyak kejadian itu tuh kan masalah komunikasi. Jadi Iya, iya. ya kelebihannya di generasi dulu secara politik mungkin nggak ini di zaman Orde Baru. Tetapi Hmm. para pejabat-pejabatnya kan cara menyampaikan cara itu tidak membuat gejolak gitu kan. Iya, iya. Kalau sekarang kan karena tidak tahu komunikasi, baru dilantik sehari aja ada komunikasinya udah salah kan. Oke, oke. Bang Mirza, Jadi baik. bagaimana kita bisa mempersiapkan hal itu nggak terjadi lagi? Oke, Bang Mirza, waktu juga yang membatasi. Mungkin Ya, ada wisdom word atau keyword di dalam pertemuan kita kali ini. Apa yang akan disampaikan? iya. Jadi sesuai judulnya itu mempersiapkan Gen Alpha memasuki dunia kerja sejak dini dan mereduksi kesalahan generasi sebelumnya terhadap Gen Z. Jadi mari kita bersama-sama menyadari kesalahan kita sebelumnya sehingga terjadilah hasilnya Gen Z yang tidak diharapkan, tetap dan kita hanya bisa menyalahkan, tetapi kita tidak sadar bahwa kesalahan itu ada pada diri kita generasi sebelumnya. Dan agar hal itu tidak terjadi lagi, jadi maka perlu kita persiapkan gen alpha ini sejak dini, bukan ketika dia sudah mau masuk kerja, tetapi dari dia masih di rumah, masih belum sekolah, sampai dia Ya, sekolah kita dampingi sampai kemudian dia memang benar-benar siap masuk dunia kerja. oke. Dan Oke. itu semua Artinya ada bagi di para orang tua, buku ini secara lengkap, langkah-langkahnya, dan bagaimana agar kita tidak mengulangi kejadian yang lama dari apa yang kita pelajari dari generasi sebelumnya, sehingga generasi ke depan nggak tidak terjadi lagi. Tapi kalau kita biarkan saja ya mungkin kejadiannya lebih parah, dari generasi strawberry mungkin menjadi generasi tofu gitu. Belum disentuh aja dia sudah hancur. iya, ini bukan generasi strawberry lagi, nanti generasi tofu nanti ya. Oke, buat Bapak Ibu semua yang ingin membeli buku, silahkan bisa chat di grup Etuset. Kita akan bantu untuk segera dikirimkan dengan tanda tangan. Oke, kesimpulannya kira-kira adalah kepada para orang tua lah yang ikut bertanggung jawab di dalam program ini. Mari ada 3 kata kunci agar kesalahan yang lama tidak terulang lagi adalah lakukan kita refleksi, introspeksi, dan koreksi. Gitu ya. Refleksi,
introspeksi, dan koreksi apa yang perlu kita lakukan. Oke, terima kasih Bang Mersa Gamal. Thank you very much. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Amin, buat amin. Bapak Ibu semua. Salam A to Z. Saya close ya. Ya.